Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang hadir dan diam di dalam kami, di dalam mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan yang menjadi bekal kami di dalam kehidupan ini. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi khotbah kita pada Minggu Kuasi Modogeniti pada hari ini diambil daripada kitab Mazmur pasal 42 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Mari kita dengarkan kebenaran firman Tuhan. Begini dikatakan di sana, kerinduan kepada Allah untuk pemimpin biduan nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat. Sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Sedemikian jauh firman Tuhan, kita nyanyikan firman-Mu menjadi terang. Firman-Mu menjadi terang bagi hidup kami. Oleh kasih-Mu Tuhan, Allah Bapa kami. Firman-Mu, firman-Mu berikan pada kami agar menjadi berkat bagi hidup kami. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Allah kita adalah Allah yang luar biasa, Allah yang senantiasa memelihara, Allah yang senantiasa memberkati seluruh umat yang diciptakannya, terkhususnya manusia yang menjadi ciptaan yang paling istimewa dibandingkan ciptaan yang lainnya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap manusia di dalam perjalanan kehidupannya memiliki kehausan-kehausan tersendiri. Kalau kita memang melihat secara seksama dalam kehidupan ini, ada berbagai macam kehausan yang dimiliki oleh manusia itu sendiri. Bapak Ibu, ada itu manusia yang haus akan harta kekayaan dunia. Ada itu manusia yang haus akan ketenaran daripada nama baik. Ada itu manusia yang haus akan jabatan di dalam kehidupannya. Ada itu manusia yang benar-benar memang hidup di dalam hidup internet, Facebook, ingin di-like ataupun ingin lebih banyak lagi orang yang menyukai apa yang setiap dia posting di dalam media sosial yang dia miliki. Bapak Ibu, yang menjadi pertanyaan adalah, memang itu adalah karakter manusia itu sendiri, atau memang itu sudah menjadi bahagian daripada tuntutan zaman pada saat ini?
Itu yang menjadi pertanyaan. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami melihat pada perikop ini dikatakan bahwa setiap manusia ternyata memiliki kehausan. Terlepas itu di kehausan di mana dianya. Tetapi pada perikop ini Mazmur 42 ayat yang pertama sampai dengan ke-6, pemazmur berkata bahwa di dalam perjalanan kehidupannya hanya satu kehausan dan kerinduan di dalam kehidupannya, yaitu dia haus dan rindu untuk senantiasa hidup di dalam Tuhan yang menciptakan dia dan yang memberkati dia di dalam kehidupannya. Bapak Ibu, perikop ini dituliskan pemazmur pada saat itu ketika mereka berada di pembuangan Babel. Otomatis Bapak Ibu, kalau orang-orang yang terjajah itu tidak mampu mengekspresikan apa yang ada di dalam hatinya, di dalam kehidupannya sehari-hari. Khususnya pada saat itu pemazmur melihat bahwa dia tidak mampu mengekspresikan iman, menunjukkan keberimanaannya kepada Allah, Allah yang memelihara dan Allah yang memberkati dia di dalam kehidupannya, sehingga dia rindu, dia haus untuk senantiasa bebas untuk berinteraksi atau beribadah kepada Tuhan. Dia rindu akan suasana bait suci Allah. Dia rindu akan nyanyian-nyanyian yang dia nyanyikan bersama-sama dengan orang percaya di tengah-tengah bait Allah. Dia rindu berdoa bersama di tengah-tengah bait Allah yang pada saat itu dia tidak bisa lakukan karena dia ada di tengah-tengah pembuangan Babel. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang semakin membuat dia tertekan ketika mereka ada di pembuangan Babel adalah pada ayatnya yang keempat dikatakan, pada perkataan yang terakhir atau kalimat yang terakhir dikatakan orang-orang sekitar, orang-orang yang tidak seiman dengan dia, orang-orang yang tidak percaya kepada Allah yang dia miliki, mengatakan kepada dia, di mana Allahmu? Memunculkan keraguan di dalam kehidupan. Dia cukup tertekan melihat itu. Dia cukup histeris dengan peristiwa itu, sehingga memang dia mengatakan bahwa air matanya menjadi makanannya siang dan malam. Berarti kalau kita mampu mengartikan daripada perkataan ini bahwa kesedihan tanpa batas ada pada kehidupan pemazmur. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tetapi apa yang dikatakan oleh pemazmur pada ayatnya yang ke-6, dikatakan di sana, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku, berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Itu adalah kunci sukses daripada keberimanan yang dimiliki oleh pemazmur ketika itu. Pemazmur itu bertanya kepada dirinya, kenapa engkau tertekan? Kenapa engkau gelisah? Bukankah engkau lihat begitu besar, begitu dahsyatnya pertolongan yang dilakukan oleh Tuhan di dalam kehidupanmu sepanjang hidupmu? Oleh karena itu, pemazmur menasehati dirinya sendiri, termaksud pemazmur juga menasehati bangsa Israel yang pada saat itu bersama-sama terbuang di tengah-tengah Babel itu, menasehati seluruh mereka agar tetap melihat bahwa dari Tuhanlah datangnya pertolongan dan dialah yang layak untuk dipuji dan diucapkan syukur kepadanya. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya kehidupan pemazmur ketika itu sungguh-sungguh amat tertekan. Yang biasanya mampu bersorak-sorai di tengah-tengah bait suci Allah, tetapi tidak bisa lagi. Bahkan berdoa saja dia tidak bisa di tengah-tengah pembuangan Babel ketika itu. Tetapi apa yang terjadi? Pemazmur senantiasa melihat bahwa pertolongan akan datangnya daripada Allah, dan Allah tidak akan pernah
ingkar janji akan janji-janji yang Dia berikan kepada makhluknya. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini sampailah kepada kita pada saat ini. Bapak Ibu, kita harus akui bahwa banyak sekali kehausan-kehausan kita di tengah-tengah dunia ini. Tetapi lewat perikop ini, pemazmur mau mengingatkan kita agar satu yang perlu dan penting, kita rindukan dan kita hauskan di dalam kehidupan kita adalah untuk senantiasa hidup di dalam Tuhan, melihat pertolongan Tuhan dan meminta pertolongan kepada Tuhan. Karena lewat itu kita akan dimampukan mengucap syukur kepada Allah di dalam setiap kehidupan. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terkhususnya pada saat ini kita sedang dilanda oleh virus corona yang membuat merana. Yang membuat merana itu adalah bukan hanya secara kehidupan sosial, tetapi juga perekonomian kita pada saat ini sedang diguncang. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kita menghadapi situasi dan kondisi saat ini. Ketika kehidupan sosial kita terguncang, kita dibatasi untuk bertemu dengan orang-orang, bahkan kita dibatasi untuk bertemu dengan anak kita sendiri yang berada di tanah rantau. Kita bagaimana menghadapi ini? Bahkan bukan cuma saat itu, bagaimana kita menghadapi kesulitan ekonomi saat ini yang diguncang pula oleh virus corona. Hanya satu pemazmur mau ingatkan, tetaplah haus kepada Tuhan, hanya karena di dalam Tuhan ada pertolongan, dan senantiasalah mengucap syukur kepada Tuhan, karena di dalam pengucapan syukur Tuhan akan membantu dan menolongmu. Bapak Ibu, jangan pernah bersungut-sungut dengan apa yang kau hadapi saat ini. Jangan pernah mengutuki dan berkata, di mana Tuhan dengan situasi seperti ini? Apakah Tuhan ada dengan situasi seperti ini? Ingat, Tuhan ada dan senantiasa ada di dalam kehidupan orang yang beriman. Tetapi Tuhan tidak begitu saja melepaskan setiap orang yang beriman kepada Dia dari segala pencobaan. Tetapi Tuhan memberikan pertolongan dan kekuatan bagi orang yang mempercayainya. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jangan pernah mengutuki gelapnya malam, tetapi syukurilah ketika pada malam hari engkau masih mampu melihat indahnya bintang yang bersinar. Jangan pernah mengutuki perjalanan kehidupanmu yang semakin hari semakin sulit, tetapi bersyukurlah karena masih ada Tuhan yang menolong dan memampukan engkau di dalam menjalani kehidupanmu. Bapak Ibu, tetaplah haus dan rindu akan Tuhan, agar Tuhan senantiasa menolongmu dan memberikan apa yang engkau perlukan di dalam kehidupanmu. Kiranya Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih senantiasa diberkati Tuhan dan dikuatkan Tuhan, serta diberikan pertolongan menghadapi situasi saat ini. Amin. Kita bernyanyi firman-Mu berkatilah. Firman-Mu berkatilah, kekal dalam hatiku, teguhkanlah imanku. Yesus Juru Selamatku, yang menerima firman-Mu, diselamatkan oleh-Mu. Doa dan pujianku terimalah ya Tuhanku.
Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa kami yang begitu kekal di dalam kehidupan kami atas kebenaran firman Tuhan. Lewat pemazmur kami belajar ya Tuhan agar kami senantiasa haus akan kebenaran firman Tuhan, haus akan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa, biarlah pertolongan Tuhan yang senantiasa bekerja di dalam kehidupan kami sehingga kami dimampukan menghadapi segala situasi yang terjadi saat ini Bapa. Bapa, hamba yakin dan percaya bahwa setiap jemaat Tuhan dimanapun berada, Engkau tetap memberkati mereka dan menjauhkan mereka daripada mara bahaya COVID-19 pada saat ini Bapa. Bapa, berkati mereka, lindungi mereka, biarlah kuasa kasih daripada darah Tuhan kami Yesus Kristus yang senantiasa menyelimuti daripada setiap orang yang percaya kepada Tuhan sehingga mereka dimampukan menghadapi guncangan-guncangan yang terjadi pada saat ini. Terkhususnya ya Tuhan, guncangan ekonomi yang dihadapi daripada setiap orang yang percaya kepada Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Tuhan yang memampukan mereka menghadapi segala sesuatu yang terjadi di tengah-tengah dunia ini. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan, kehidupan kami satu minggu ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan yang tetap menyertai dan menguatkan kami. Amin.